Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya senang sekali ketemu teman-teman. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah ketemu saya, sebagian ada yang belum. Tapi insya Allah yang akan datang pasti sering ketemu Bu Agung ya. Teman-teman yang kusayangi, alhamdulillah. Di antara pemuda Indonesia sekian puluh ribu, sekian juta, Anda termasuk pemuda yang sangat beruntung. Kenapa begitu teman-teman? Karena Anda masuk di kampus yang sangat tepat dan tidak salah. Jangan khawatir, sebelum Anda menjadi guru, Anda sudah punya investasi surga. Karena dalam pikiran, hati, dan tingkah laku yang terbawa dalam sikap, teman-teman insya Allah akan mempunyai kartu yang nanti akan kaya raya di surga. Apalagi teman-teman kalau sudah jadi guru ya. Menurut kajian beberapa tokoh pendidikan, tokoh agama, strata atau urut-urutan orang yang berkualitas, yang pertama adalah yang dihargai adalah orang tua, yang kedua adalah guru. Jadi teman-teman ini sudah mulai masuk pada dunia guru, dunia di mana sangat dihormati oleh umat. Teman-teman semua, pada pagi hari ini berbahagialah semuanya mulai mengintip kampus STKIP PGRI Jombang. Betapa senangnya, betapa megahnya kampus kita ini, yang ini merupakan hasil perjuangan seluruh civitas akademika yang membesarkan kampus kita sampai bisa pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang pada teman-teman maba angkatan 2021. Terima kasih teman-teman semua. Semoga hari ini menjadi hari yang tak terlupakan bagi teman-teman semua. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ibu Ketua STKIP PGRI Jombang melalui panitia, yaitu saya diberi tugas, diberi amanah untuk menyampaikan materi dalam rangka pematangan teman-teman supaya lebih siap menjadi mahasiswa STKIP. Ya, pagi ini judulnya adalah pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental. Teman-teman, saya angkat topi pada panitia. Sungguh cerdas. Panitia sungguh sangat peduli dan betul-betul peka melihat dunia yang sekarang. Dibuktikan dalam membuat judul untuk Bu Agung. Lah ya seneng sih rek Bu Agung ini ya. Alhamdulillah. Coba kalau dilihat dalam judul saya, itu ada beberapa kata teman-teman. Yang pertama, itu ada kata pembentukan karakter mahasiswa. Ada pembentukan, ada karakter mahasiswa, ada menghargai kemanusiaan, dan ada membangun kesehatan mental. Ya Allah, itu sungguh kalimat yang sangat bagus. Itu kalau orang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mungkin akan bisa membuat judul seperti itu. Tepuk tangan semuanya, supaya lebih bergairah ya teman-teman ya. Ya, tentu Anda akan nanti kalau di kampus mesti mencari mana sih Bu Agung ini. Kok di layar kok hanya kelihatan kecil begitu. Nanti kalau sudah ketemu saya itu besar. Apa yang gede? Sepatu nih. Nah, ini ya. Baik teman-teman, supaya nanti pemahaman lebih bisa dipahami secara keseluruhan, saya ingin memberikan sedikit saja penjelasan tentang judul saya yang sudah dibuat oleh teman-teman panitia. Pembentukan. Kalau di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional membentuk ya. Yang dibentuk siapa? Manusia. Mosok manusia dibentuk? Emangnya manusia dibentuk? Tidak.
kalimatnya memang membentuk, tetapi yang dimaksud adalah karena manusia sudah punya potensi bawaan yang dibawa sejak lahir itu, kemudian nanti masuk dalam dunia pendidikan, maka akan makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Itu yang dimaksud dengan membentuk. Kemudian karakter mahasiswa. Apa karakter mahasiswa? Karakter mahasiswa itu penciri. Misalnya contohnya begini, siapa ya yang berjalan berlenggak-lenggok di sana itu? Ada satu perempuan lemah lembut, ada cowok itu gagah tegap sekali. Oh itu mahasiswa ekonomi itu, sama mahasiswa PPKN. Nah di sana lagi ada lagi. Loh, kok seperti itu juga? Oh itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Yang di sana lari-lari ya dengan penuh semangat. Ternyata itu ternyata itu dari penjas dan dari matematika. Semua itu akan menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya, kalau kita mengatakan, "Lho iku arek SD rek." Sopo percaya nek arek iku arek SD wong gagahe koyo ngono, ayune koyo ngono. Gak mungkin. Orang akan walaupun belum tahu kalau itu mahasiswa STKIP, orang akan mempunyai prediksi bahwa itu adalah calon-calon orang yang sukses. Dilihat dari cara berjalannya, langkahnya dan sebagainya. Berarti teman-teman, Anda sudah punya penciri mahasiswa. Jadi yang namanya karakter mahasiswa itu adalah mengandung penciri yang bisa membedakan tahap-tahap perkembangan atau tahap-tahap studi sebelumnya. Misalnya PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian mahasiswa. Tentu masing-masing tahap itu mempunyai karakter yang berbeda. Oleh karena itu pada hari ini, kalau bulan yang lalu teman-teman baru saja keluar bersukaria dinyatakan lulus tanpa ujian ya Allah, baru kali ini ada lulus tanpa ujian. Kalau tidak salah begitu, ya itu rezeki teman-teman ya kalau lulus tanpa ujian. Lah kalau begitu teman-teman, sekarang teman-teman masuk ke dunia perguruan tinggi, berarti namanya sudah bukan siswa lagi, namanya menjadi mahasiswa. Terus kok ada mahasiswa? Maha itu besar, maha itu matang, maha itu sempurna. Siswa berarti peserta didik yang sedang menempuh pendidikan. Jadi kalau mahasiswa berarti orang yang sudah matang, yang akan menjadi sempurna setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Teman-teman, baiklah, akan saya selesaikan sedikit saja untuk judul ini, dan ini saya rasa penting untuk diketahui. Menghargai kemanusiaan. Walaupun Bu Agung tidak usah menjelaskan secara detail, menghargai kemanusiaan itu adalah salah satu penciri bangsa Indonesia. Itu sudah dikobarkan sejak sebelum merdeka dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan. Sampai sekarang selalu kita dengungkan. Menghargai kemanusiaan itu menjadi penciri, jadi sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Dan membangun kesehatan mental. Lah ini kalau orang sudah membicarakan tentang mental atau kesehatan mental, lah ini mari kita kupas. Membangun. Kalau namanya membangun berarti mulai kecil ya. Mulai kecil, kemudian agak besar lagi, makin besar. Kalau namanya kesehatan mental, pada dasarnya manusia itu punya bakat ya. Pada dasarnya manusia itu punya bakat tidak sehat mental. Mudah saja kalau kita mengetahui apa sebenarnya kesehatan mental. Sepanjang manusia itu tidak ada gangguan jiwa, berarti dia itu sehat mental. Mentalnya sehat. Baiklah teman-teman, penjelasan itu akan mendasari pemahaman yang akan saya sampaikan berikutnya. Teman-teman yang kusayangi, yang mendapatkan rahmat dari Allah, marilah kita semuanya berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya mendapatkan ridho dari Allah, sehingga Anda tidak terlalu sulit untuk memasuki dunia atau lembaga perguruan tinggi di STKIP PGRI Jombang ini. Teman-teman, kalau sudah membicarakan tentang perguruan tinggi, teman-teman tentu akan ketemu dengan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Ya, Tridharma berarti ada 3 dharma. Beberapa teman-teman penyaji tentu sudah menjelaskan, baik dari kemahasiswaan, dari akademis, dari lembaga, tentu sudah menjelaskan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Saya sedikit saja, saya tambahkan saja pemahamannya bahwa Tridharma perguruan tinggi meliputi tiga
skup yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kalau pendidikan itu sebagai bentuk penyiapan kader penerus bangsa yang memiliki bekal keilmuan. Jadi kalau di perguruan tinggi tidak ada yang kita bicarakan kecuali ilmu dengan metode yang diakui oleh para ahli, dan itu akan membangun, insya Allah membangun negara kita dan masa depan Indonesia. Yang kedua yaitu ada penelitian sebagai bentuk budaya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional ilmiah. Teman-teman, di pendidikan saya menyebut ilmiah, di penelitian saya juga menyebut ilmiah. Berarti teman-teman sekarang ini adalah dikukuhkan menjadi masyarakat atau anggota masyarakat ilmiah. Artinya di dalam bentuk apapun kegiatannya yang dipikirkan, yang dirasakan, yang dilakukan, pengejawantannya adalah semua berdasarkan keilmian. Oke teman-teman, sekali lagi oke teman-teman. Apa itu oke? Oleh karena itu. Oleh karena itu teman-teman, jangan sekali-kali kalau di dunia pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, Anda tidak berpikir secara ilmiah, ya teman-teman. Itulah pendewasaannya. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat sebagai bentuk peran serta aktif perguruan tinggi dalam memajukan dan keberpihakan pada masyarakat. Lengkaplah teman-teman. Jadi seseorang kalau kuliah sempurna sekali, pendidikan oke, penelitian oke, pengabdian masyarakat yes. Oleh karena itu nanti kalau teman-teman keluar dan lulus, dinyatakan lulus oleh ketua lembaga ini ataupun ketua senat, maka Anda sebenarnya adalah orang yang mempunyai keuntungan besar dalam hidupnya. Insya Allah Anda akan mempunyai kumpulan atau bobot ibadah yang lebih besar. Teman-teman, saya lanjutkan ya. Berikutnya pendidikan karakter. Apa yang dinamakan dengan pendidikan karakter? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa karakter adalah penciri. Ya, dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Sisdiknas ditulis bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Kunci dari keberhasilan itu atau keberhasilan pendidikan itu adalah pendidikan karakter, dan kuncinya adalah keteladanan. Itu menurut Profesor Dr. Arif Rahman. Pendidikan karakter harus terus diajarkan dan dipupuk kepada peserta didik seperti nilai-nilai kasih sayang, keteladanan, perilaku, moralitas, dan kebinekaan. Ini jelas ya teman-teman ya. Jadi pendidikan karakter itu akan membawa teman-teman kepada situasi yang lebih matang, baik jasmani, rohani ya, baik perilaku fisik kita maupun pikiran kita. Teman-teman, saya lanjutkan. Kalau Tridharma tadi masuk dalam dunia pendidikan, berarti ada 3 hal tadi. Nah, di dalam dunia pendidikan itu ada yang bersifat akademis atau kompetensi akademis, ada yang bersifat kompetensi non akademis. Kalau yang akademis itu hard skill ya, akademis. Kalau yang sosial kompetensi itu masuk pada situasi yang biasa kita sebut dengan soft skill. Sedangkan life skill itu pada pengembangan karakter atau membangun karakter. Oleh karena itu teman-teman, materi hari ini di dalam dunia pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, kita sama-sama menjadi mahasiswa, yaitu karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan. Teman-teman yang kusayangi, insya Allah semuanya nanti menjadi orang besar ya, yang orang besar yang punya manfaat dalam dunia ini, yang punya kemanfaatan besar dalam hidupnya. Saya lanjutkan dengan mengupas tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya tidak menjelaskan apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau saya menjelaskan nanti jadi guru PPKN ya. Baiklah, saya lanjutkan saja. Nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai yang dijalankan dengan penuh kesadaran secara pemikiran, sikap, dan
dan perilaku dalam menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemuliaannya sesuai dengan nilai-nilai akidah serta moral yang berlaku pada masyarakat. Jelas wes itu. Jadi yang dituliskan oleh Bu Agung ini sudah jelas bahwa kita nanti akan dibangun di tempa ya, di perguruan tinggi ini selama 8 semester atau 4 tahun. Teman-teman ditempa agar nantinya mempunyai karakter ya, karakter yang mampu menghargai kemanusiaan. Oleh karena itu teman-teman, dapatkah teman-teman menyebutkan contoh bagaimana penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari? Coba, ayo mari kita buat bersama-sama. Yang pertama bisa kita buat, ini Bu Ageng ya yang membuatnya, nanti tolong teman-teman buat sendiri. Beberapa contoh dari nilai kemanusiaan antara lain bersikap adil terhadap sesama. Kalau dulu teman-teman yang namanya adil itu sama, tapi begitu teman-teman masuk ke dunia pendidikan, apalagi perguruan tinggi, akan berpikir bahwa adil itu sama atau sesuai normanya. Nah nanti itu PR, nanti bagaimana nanti teman-teman kalau sudah kuliah. Yang kedua, tidak bersikap semena-mena, ini jelas, ini sudah jelas ya contohnya ya. Kemudian bertindak sesuai norma aturan yang berlaku, ini jelas. Jadi di perguruan tinggi tidak ada yang tidak ada aturannya. Kita manusia itu diatur oleh aturan. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatur tanpa aturan. Nah, supaya kita itu tidak alergi dengan aturan, maka kita harus memahami aturan itu. Mencintai, menghargai, dan menghormati terhadap sesama manusia, ini sudah jelas ya. Kemudian saya lanjutkan, menjalankan kewajiban hak asasi manusia guna memberikan hak asasi manusia terhadap orang lain. Teman-teman yang saya tampilkan itu seger-seger ya Mas, cantik-cantik lah ini. Nah ini seneng ini cowoknya ya, di sampingnya ada 3 cewek ini. Pagi-pagi sudah didampingi cewek-cewek. Nah ini, nah itu teman-teman sudah begitu cantik-cantik, cowoknya juga ganteng-ganteng, itu ada di layar itu ya. Ya, baik saya lanjutkan. Untuk pengintegrasian nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan karakter tidak bisa hanya disampaikan pada forum kelas. Walaupun dalam proses pembelajaran itu juga ada membangun karakter. Oleh karena itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya ya, contohnya saja ini hanya sebagian saja yang ditampilkan. Misalnya peduli terhadap kebersihan lingkungan. Contohnya kalau di kampus, teman-teman habis beli es misalnya, terus atau aqua misalnya, atau air putih atau air mineral misalnya, terus kalau sudah selesai ya dibuang di tempat sampah, tidak hanya diletakkan di meja atau di kursi ini misalnya saja. Saya kira insya Allah teman-teman baik kok semuanya, ngerti kok, peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian memberi santunan pada fakir miskin, memberi salam kepada orang jika bertemu ya, ini sudah menjadi tradisi kita ya. Kalau dulu pakai cipika-cipiki ya, karena sekarang ada adaptasi baru, mungkin kita cukup hanya meletakkan tangan kita di hadapan dengan sikap hormat. Tidak pakai cipika-cipiki juga tidak mengurangi rasa hormat. Kemudian menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Ya ini nanti teman-teman pada saat kuliah tentu para dosen itu sering memberikan tugas yang bersifat mandiri ataupun berdiskusi. Nah itu di situ nanti teman-teman ditempa bagaimana teman-teman mempunyai kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Teman-teman, saya lanjutkan sekarang masuk pada materi yang hubungannya dengan kesehatan mental. Membangun kesehatan mental. Sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera. Ya, sejahtera berarti tidak punya beban, enjoy, bisa melakukan apa saja, tidak dipaksa dan seterusnya. Berarti hatinya sejahtera, pikirannya sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya. Kalau mampu mengenal potensi dirinya berarti individu atau teman-teman itu ngerti tentang dirinya. Sebenarnya saya masuk jam berapa ya? Saya masuk pagi atau masuk siang? Kalau 12:30 harus masuk kelas, berarti saya jam 12 harus sudah
dan B berangkat, harus siap berangkat jam sekian, harus sudah di kampus dan sebagainya. Paling tidak itu. Bakat saya apa ya, kelebihan saya apa ya, kekurangan saya apa. Kalau teman-teman tahu itu namanya peduli pada dirinya sendiri, dan itu mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah mendapatkan masalah atau tekanan dari orang lain. Misalnya contoh, pingin ke teman hujan, nggak punya jas hujan, kemudian payungnya juga sudah rusak. Berarti Anda tertekan, nggak bisa ketemu temannya, hanya chatting saja. Pingin ketemu pakai video call tidak lega, pingin ketemu tatap muka, tatap pandang. Ya ini berarti Anda mendapatkan tekanan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kalau Anda mampu, berarti Anda sehat mental dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Ya, jadi uraian itu menunjukkan bahwa seseorang itu sehat mental. Mudah saja. Bagaimana mengetahui bahwa orang itu tidak sehat mental? Ya, kalau dia itu mengalami gangguan jiwa. Teman-teman, selama teman-teman tidak sedang mengalami gangguan jiwa, maka berarti sudah sehat secara mental. Yang diperlukan adalah bagaimana menjaga kesehatan mental. Teman-teman, indikator kesehatan mental itu antara lain, ya mungkin nanti pendapat yang lain akan muncul juga. Ini hanya 4 saja saya munculkan. Ada koordinasi, coba kita perhatikan. Ada koordinasi dari segenap usaha dan potensinya, sehingga orang mudah melakukan adaptasi terhadap tuntutan lingkungan, standar dan norma sosial, serta perubahan sosial yang serba cepat. Indikator yang kedua, memiliki integrasi dan regulasi terhadap struktur kepribadian sendiri, sehingga mampu memberikan partisipasi aktif kepada masyarakat. Yang ketiga, senantiasa giat melaksanakan proses realisasi diri, yaitu mengembangkan secara real segenap bakat dan potensi, memiliki tujuan hidup dan selalu mengarah pada transendensi diri, berusaha melebihi keadaan yang sekarang. Yang keempat, bergairah, sehat lahir dan batinnya, tenang, harmonis kepribadiannya, efisien dalam setiap tindakannya, serta mampu menghayati kenikmatan dan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya. Baik teman-teman, berarti menjaga kesehatan mental satu ya yang bisa kita lakukan. Katakan hal positif pada diri sendiri. Jadi jangan gini, lu aku kok gemuk lapo sih, oh nggak usah, lo nggak usah itu. Saya berarti positif saja, nggak usah merendahkan diri sendiri. Katakan hal positif pada diri saya, diri sendiri. Tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Fokus pada suatu hal yang satu waktu ada pada diri Anda. Berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Terbukalah pada hal-hal yang bersifat umum. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Istirahat yang cukup dan peduli secara positif terhadap lingkungan. Teman-teman, sesuatu yang sudah saya informasikan tadi sebenarnya itu bisa dipahami dengan mudah. Kemudian mengapa perlu menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa? Nah ini gongnya teman-teman ya. Yang pertama, agar mahasiswa mampu fokus pada tugas-tugas akademik, agar mahasiswa mampu mengembangkan potensi dirinya, agar mahasiswa mampu belajar mengatasi berbagai permasalahan, agar mahasiswa dapat membentuk karakter diri sesuai harapan, agar mahasiswa dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat, agar mahasiswa mampu bertindak sebagai generasi penerus bangsa dan sebagainya. Dengan demikian, dengan adanya kesehatan mental yang baik pada diri mahasiswa, maka internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembentukan karakter mahasiswa di perguruan tinggi dapat terwujud, sehingga hal tersebut akan membuat pribadi mahasiswa unggul. Pribadi mahasiswa unggul meliputi disiplin diri, percaya diri, tekun, progresif, tegas, fokus, visioner, memiliki persiapan untuk menyambut keberuntungan, semangat,
dan selalu mempunyai tujuan. Baiklah teman-teman, semuanya saya doakan menjadi pribadi mahasiswa yang unggul. Semoga apa yang Anda lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah SWT, dan seluruh panitia, seluruh keluarga besar STKP PGRI Jombang senantiasa sehat dan sejahtera dalam lindungan Allah SWT. Bila mana ada tutur saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Tiada gadai yang tak retak, yang sempurna hanya Allah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.